Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksanul Fikri. NPM saya 2010010121111220. Baiklah, saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan soal UTS saya yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Resma Bintani Gustaliza SHMH. Itu tentang ilmu negara. Baiklah, soal yang pertama, sebutkanlah istilah ilmu negara dalam berbagai bahasa. Yang pertama, dalam bahasa Belanda itu Staatsleer, dalam bahasa Jerman Stadtrecht, dalam bahasa Inggris Theory of State, dan General Theory State dan atau Patriarchal State, dalam bahasa Prancis Theory d'État. Soal yang kedua yaitu sebutkanlah definisi negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, negara adalah merupakan suatu persekutuan keluarga atau desa yang bertujuan untuk memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Yang kedua, menurut Agustinus. Menurut Agustinus, dalam karangan negara terbagi dua bagian. Yang pertama itu civitas Dei, adalah negara Tuhan. Yang kedua, civitas terrena atau diabali, itu negara duniawi atau negara iblis. Yang ketiga yaitu menurut Machiavelli. Dalam karangan bukunya yang berjudul Il Principe, ia mengajarkan bagaimana rasa harus memerintah sebaik-baiknya. Negara dalam paham Machiavelli dipandang sebagai negara kekuasaan. Yang keempat itu menurut Thomas Hobbes, John Locke atau J.J. Rousseau. Persamaan dari ketiga ajaran tersebut yaitu terletak pada konstruksi alam yang membentuk negara melalui perjanjian masyarakat. Perbedaannya terletak pada tujuannya dan akibatnya. Terus soal yang ketiga yaitu mengapa harus ada negara? Karena negara merupakan syarat untuk membangun sistem pemerintahan yang mengatur makhluk sosial. Terus soal yang keempat yaitu mengapa George Jelinek disebut sebagai bapak ilmu negara? Karena ilmu negara berasal dari Belanda yang diambil dari istilah Jerman yang merupakan hasil penyelidikan dari sarjana Jerman yang bernama George Jelinek. Terus soal yang kelima yaitu menurut George Jelinek, negara terbagi dua bagian. Yang pertama itu ilmu negara dalam arti sempit dan ilmu pengetahuan hukum. Ilmu negara dalam arti sempit terbagi tiga bagian. Yang pertama yaitu Beschreibende Staatswissenschaft, yaitu ilmu kenegaraan yang bersifat deskriptif yang hanya menggambarkan dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan negara. Yang kedua itu Theoretische Staatswissenschaft, mengadakan penyelidikan lebih lanjut dari bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Beschreibende dengan mengadakan analis dan memisahkan mana yang mempunyai ciri-ciri yang khusus. Terus yang ketiga ada Praktische Staatswissenschaft, ilmu pengetahuan yang tugasnya mencari upaya bagaimana hasil penyelidikan Theoretische Staatswissenschaft dapat dilaksanakan dalam praktik, dan pelajaran-pelajaran yang diberikan itu semata-mata mengenai hal-hal yang berguna untuk tujuan praktik. Terus soal yang keenam yaitu jelaskanlah hubungan antara ilmu negara dan ilmu politik. Yang pertama, hubungan
ilmu negara dan ilmu politik. Itu Hoytenik mengatakan bahwa ilmu politik adalah semacam sosiologi daripada negara. Ilmu negara adalah hukum tata negara menyelidiki kerangka yuridis daripada negara. Sedangkan ilmu politik menyelidiki bagiannya yang ada di sekitar kerangka itu. Dengan penggambaran seperti itu, Hoytenik ingin menunjukkan betapa eratnya hubungan antara ilmu negara dan ilmu politik. Oleh karena kedua-duanya mempunyai objek penyelidikan yang sama, yaitu negara. Terus yang B, hubungan antara ilmu negara dan ilmu hukum tata negara. Ilmu negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis untuk hukum tata negara yang positif. Hukum tata negara yang merupakan penerapan atau pelarapan di dalam kenyataan-kenyataan konkret dari bahan-bahan teoritis yang dihasilkan oleh ilmu negara. Karenanya ilmu hukum tata negara itu mempunyai sifat praktis atau applications yang bahannya diselidiki dan dikumpulkan dan disediakan oleh pure science ilmu negara. Terus ada lagi soal yang ketujuh, ialah jelaskanlah unsur-unsur negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933, yaitu ada 5 unsur negara menurut Konvensi Montevideo. Yang pertama, penghuni atau penduduk rakyat. Rakyat merupakan semua orang yang ada di wilayah suatu negara dan taat pada peraturan di negara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan rakyat merupakan unsur penting bagi terbentuknya sebuah negara. Terus yang kedua ada wilayah. Setelah rakyat, unsur berikutnya yang membentuk suatu negara adalah wilayah. Unsur wilayah adalah hal yang amat penting untuk menunjang pembentukan suatu negara. Tanpa adanya wilayah, mustahil sebuah negara bisa terbentuk. Wilayah suatu negara yang merupakan kesatuan ruang yang meliputi daratan, lautan, udara, dan wilayah ekstrateritorial. Terus yang ketiga ada kekuasaan tertinggi atau pemerintah berdaulat. Kekuasaan tertinggi atau pemerintah yang berdaulat dapat diartikan sebagai pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, atau mengatur dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan negara secara penuh. Terus yang keempat, kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain. Kesanggupan hubungan untuk berhubungan dengan negara lain yaitu ketika negara itu mampu melakukan hubungan dengan negara lain dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, budaya, dan sebagainya. Yang kelima, pengakuan dari negara lain. Adanya pengakuan dari negara lain merupakan bukti sah hadirnya atau terbentuk negara dan berhak untuk terhindar dari ancaman dan campur tangan negara lain. Untuk memperoleh pengakuan negara lain, maka sebuah negara perlu menjalin hubungan dengan negara lain dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, dan pertahanan serta keamanan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.